السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والمشاهدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan senantiasa bersyukur kepadanya atas karunia-karunia, berbagai nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kita juga hendaknya senantiasa mengingatnya dan menyebut namanya, karena Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada aku, kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Apalagi disebutkan dalam hadis qudsi, siapa yang mengingat Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingatnya di waktu sempit. Apalagi di waktu-waktu banyak masalah, di waktu-waktu permasalahan luar biasa senantiasa datang kepada kita, maka Allah akan mengingat kita di waktu itu. Bagaimana supaya Allah mengingat kita di waktu sempit dan kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, kita sangat membutuhkan jalan keluar dari Allah, maka ingatlah Allah di waktu lapang. Karena itu harusnya bagi seorang hamba, baik tatkala dia lapang maupun tatkala dia sempit, dia tetap mengingat Allah, dia tetap bersyukur kepada Allah, dan tetap menyebut nama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat Rasul, umat yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir.
Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini Waalaikumsalam. yang akan kita bahas insyaallah perkataan dari Imam Ibn Qayyim, hati yang bertakwa. Imam Ibn Qayyim menyebutkan di dalam salah satu kitab Al-Fawaid di halaman 143, di sana dijelaskan bahwasanya hakikat takwa itu ada di mana? Ada di hati. Hakikat takwa itu ada di hati, bukan pada penampilan, bukan pada zahirnya. Dan bahkan diperkuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara tentang takwa. At-taqwa hahuna, yushiru ila sadri syarif. Tatkala Rasulullah mengatakan takwa, dia mengatakan takwa itu di dada, di sini. Dia menunjuk dadanya. Takwa itu di hati. Dan akan nampak dari hati yang bertakwa, akan teraplikasikan di dalam kehidupannya. Dan itu tidak bisa dusta. Hati yang benar, hati yang bertakwa, tanpa dia dibuat-buatnya perbuatan tersebut, dan secara otomatis dia hidup seperti itu. Dia melakukan aktivitas seperti itu. Karena yang mendorong jasad kita ini bergerak siapa? Allah. Hati. Mata melihat, apa yang dia lihat itu perintah dari mana? Dari hati. Tangan demikian juga, kaki melangkah, kemana dilangkahkan? Perintah dari mana? Perintah dari hati. Makanya dikatakan oleh Abu Hurairah, hati itu adalah raja bagi jasad, bagi seluruh badan. Siapa rajanya? Hati. Sedangkan anggota badan itu adalah tentara hati. Berarti alangkah pentingnya hati di dalam diri kita. Yang kita harapkan benar-benar hati. Hati yang benar, hati yang bagaimana, yang benar-benar hati, itulah hatinya yang dipenuhi dengan takwa. Dilanjutkan oleh Imam Ibn Qayyim, subhanallah, carilah hati itu di 3 tempat. Para jemaah, kalau ingin kita mendeteksi hati kita di saat ini, kita cari, kita lihat di 3 tempat ini nanti. Kalau kita mendapatkan benar-benar hati di 3 tempat ini, maka insyaallah ayahmadillah, maka hendaklah bersyukur kepada Allah. Namun kalau 3 tempat ini tetap terus kita laksanakan, kita berada di dalam 3 tempat ini, bahkan kita juga menjalankan perkara-perkara yang termasuk di dalam 3 tempat ini, namun juga kita belum mendapatkan hati yang benar, belum ada pengaruhnya terhadap hati, maka
hendaklah minta kepada Allah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau di tiga tempat ini tetap dia belum menjadikan hatinya hati yang benar, belum dia menjadikan hatinya hati yang bertakwa, belum dia jadikan hatinya hati yang bersih, dari tiga tempat ini dia belum mendapatkan hati yang bersih, maka minta sama Allah agar diberikan hati yang benar. Karena di saat itu dia belum memiliki hati yang benar. Yang pertama, carilah hati agar supaya hati kita itu benar, hati kita itu supaya hati yang bertakwa. Carilah di tiga tempat ini. Yang pertama, membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Jemaah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radha, kalau hati itu benar-benar suci, kalau hati itu benar-benar bersih, apa tandanya? Kalau hatinya bersih, kata Ali bin Abi Thalib, hati itu akan senantiasa rindu dengan Al-Quran. Maka coba kita perhatikan hati kita saat ini. Apakah masih memiliki kerinduan dengan Al-Quran atau tidak? Kalau belum ada kerinduan yang kuat dengan Al-Quran, itulah kondisi hati kita. Itulah kondisi hati kita saat ini. Kerinduan di dalam membaca Al-Quran, di dalam mendengarkan Al-Quran, senantiasa itu memiliki keinginan yang kuat. Berarti alhamdulillah, hati yang bersih. Mustahil hatinya itu bersih atas ucapan Ali bin Abi Thalib. Mustahil kalau hatinya itu bersih tidak memiliki kerinduan kepada Al-Quran. Mustahil. Ya, apa yang menghalangi kita saat ini membaca Al-Quran? Dahulu para sahabat, siapa yang baca Al-Quran siap-siap dihantam, siap-siap dipukuli oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ada sahabat yang Nabi membaca surah Ar-Rahman di tengah-tengah Ka'bah, yang di sana ada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Semua tokoh-tokoh kafir Quraisy mendengarkan surah Ar-Rahman tersebut. Lalu mereka langsung menangkap sahabat ini dan dipukul terus. Berani ya Anda membaca Al-Quran, membaca kitab Anda di hadapan kami, di tengah-tengah Ka'bah yang kami kuasai. Bahkan para sahabat lainnya pun mengatakan, kenapa Anda membaca tempat kita? Dia mengatakan biar mereka mendengar kalamur Rahman. Namun siap-siap bongkak-bongkak mulut, wajah. Itu dulu. Jangan ada orang-orang kafir Quraisy tatkala lagi sedang patroli, sedang melihat orang-orang muslim, pengikut umat Muhammad yang beriman kepada Rasulullah di waktu itu, ada rumah yang terdengar suara Al-Quran, mereka akan hantam. Kondisi yang luar biasa. Namun apakah para sahabat berhenti dalam baca Al-Quran? Lah, bahkan semakin kuat mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Padahal penghalang mereka begitu luar biasa. Kita siapa yang menghalangi jemaah? Di dalam mendengarkan Al-Quran, apa yang menghalangi kita di dalam mendengarkan Al-Quran? Apa
kita mau tidur atau anak-anak kita mau tidur, hidupkan murattal Al-Quran. Apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Tatkala kita di rumah, kita hidupkan tuh. Bahkan Syekh Fauzan membolehkan ibu-ibu lagi sedang beraktivitas, entah itu memasak atau menggosok atau apa, hidupkan Al-Quran sambil mendengar, dibolehkan oleh Syekh Fauzan. Karena di situ akan terdapat perubahan pada hati. Agar kita memiliki hati yang bertakwa, hati yang benar-benar hati, maka ambil tuh di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim, membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Di situ, di dalam membaca Al-Quran, di dalam mendengarkan Al-Quran, membentuk hati yang benar-benar hati. Apalagi para jemaah, Allah memandang dari seluruh hamba itu apa yang dipandang oleh Allah? Penampilannya? La. Bentuk fisiknya? La. Rasulullah mengatakan, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang hati kalian dan amalan kalian. Berarti di dalam pandangan Allah, apakah hamba itu mulia tergantung dengan hatinya. Kemuliaan hamba di hadapan Allah, di pandangan Allah, tergantung hatinya. Bisa saja manusia menilainya mulia, tapi hina di pandangan Allah. Karena zahirnya saja yang bertakwa, penampilannya saja yang bertakwa, namun hatinya rusak. Manusia memuliakannya, manusia menyebut-nyebut namanya, manusia mengagungkannya karena penampilannya, karena pembicaraannya, atau mungkin dia pandai berbicara. Tatkala dia berbicara, tersihir orang yang mendengarkan. Subhanallah. Di pandangan Allah hina, na'udzubillah. Dan Allah memandang hati jemaah. Hati. Tidak salah kita menjaga penampilan. Syariat tidak menyalahkan. Tapi jangan lupa menjaga hati. Maka di antara amalan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, agar menjadi hati kita benar-benar hati, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran jemaah. Maka jangan pernah Al-Quran itu terlalu lama letaknya di atas lemari. Terlalu lama, berhari-hari Al-Quran itu tidak dibuka. Banyak umat Islam yang stres dan mencari obat stres, padahal gak jauh obatnya, bahkan ada di sampingnya, ada di lemarinya, namun dia pikirkan apa obat supaya jangan stresnya. Masuk ke mall, mangkit, itu bukan obat stres, makin stres. Pingin ini diketnya harga, ya Rabbi ya Allah. Pulang terpikir, ya kenapa tadi nggak dipetik ya ini, karena akhirnya makin stres. Coba ada dia buka Al-Quran, makanya subhanallah, lagi suntuk-suntuk buka Al-Quran. Allah, itu salah satu mukjizat Al-Quran. Bukan.
hilang. Ustaz, saya buka usaha tak juga hilang. Berarti ada yang salah pada hati. Baik, jadi yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, carilah hatimu di 3 tempat. Maksudnya, carilah agar supaya hati kita itu benar, hati kita penuh dengan takwa, carilah di 3 tempat ini. Maksudnya, deteksilah hati kita di 3 tempat ini. Periksalah hati kita di saat ini di 3 tempat ini. Yang pertama pada Al-Quran. Kalau hilang kerinduan itu di dalam membaca Al-Quran, itulah kondisi hati kita jemaah. Tergantung kita, apakah istiqomah di atas hati seperti itu atau ingin merubahnya. Itu pribadi sendiri-sendiri. Paham jemaah? Quran. Al-Quran, membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Mungkin kita lagi sudah tidak untuk membaca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, menjadikan hati yang bertakwa adalah majelis ilmu. Karena memang di majelis ilmu ini kita diingatkan tentang Allah. Kita diingatkan tentang Rasulullah, tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya, tentang hak Allah dan hak Rasulnya. Di majelis ilmu kita diingatkan. Di majelis ilmu ini juga kita diingatkan tentang syurga dan neraka, tentang dosa-dosa yang kita lakukan, tentang perbuatan-perbuatan kelalaian kita yang kita lakukan. Di majelis ilmu ini kita ingatkan. Di majelis ilmu ini kita diingatkan tentang kelalaian kita selama ini. Makanya subhanallah, sangat berbeda sekali tatkala kita selesai dari membaca atau selesai dari majelis ilmu. Itu berbeda perasaan kita. Hati yang begitu benar-benar luar biasa senang. Makanya benar dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in yang belajar dengan para sahabat, yang belajar diantaranya adalah bahkan salah satu ummahatul mu'minin, berjumpa dengan salah satu istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya budak, ibunya budak. Dua-dua orang tuanya ini budak para sahabat, lahir ulama besar dari kalangan tabi'in. Hasan Al-Basri. Dia mengatakan bahwasanya majelis yang terbaik, tempat yang terbaik adalah majelis ilmu. Karena situ akan merubah hati kita. Makanya subhanallah, tatkala kita merasa hati kita, ya Allah, ayah kita, hati kita ini sudah luar biasa, lagi galau, sudah lagi sedih, yuk kita majelis ini, kita bawa ke majelis ini. Pikiran-pikiran bercabang-cabang, hati enggak tenang, hati enggak nyaman, udah lagi yuk kita majelis ini, kita bawa ke majelis ini. Maka hati begitu kita duduk di majelis ilmu,
selesai dari majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan hati yang benar. Karena majelis ilmu ini berjamaah adalah pencas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Mencas keimanan itu adalah majelis ilmu. Makanya jangan pernah lepas dari majelis ini. Sangat bahaya. Karena untuk mengobat, salah satu pengobat atau membuat hati itu berubah di majelis ini. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, apa amalan yang terbaik yang kita lakukan? Dia mengatakan amalan yang berpengaruh pada hati kita, itulah amalan yang terbaik. Bahkan jemaah, kalau kita melakukan ibadah tapi tidak berpengaruh pada hati kita, sebagian ulama mengatakan khawatir ibadahnya tidak diterima. Khawatir amalan ibadah yang dia lakukan, yang sudah dia lakukan tidak diterima karena tidak pengaruh pada hatinya. Karena sebagian ulama mengatakan amalan itu berpengaruh atau amalan itu diterima atau dia tidak diterima, lihat apakah pengaruh pada hatinya atau tidak. Habis kita sholat, apa pengaruh dengan hati kita? Kalau tidak ada pengaruhnya terhadap sholat yang kita laksanakan, kemungkinan sholat yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah. Kemungkinan. Kalau itu berpengaruh pada hati kita, tenang, nyaman, senang, bahagia, maka insya Allah kemungkinan amal sholat itu diterima oleh Allah. Jadi bahkan termasuk dikatakan oleh Imam Ahmad, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang memiliki pengaruh pada hati kita. Jadi majelis ilmu jemaah adalah tempat merubah hati, tempat mendapatkan hati yang benar. Untuk mendeteksi hati yang benar, bawakan ke majelis ilmu. Benar atau tidak? Kalau hatinya benar-benar hati, maka wallahi dia tidak akan merasakan bosan dan sebagainya. Dia tidak akan merasakan. Tak akan merasakan. Faham berjemaah? Jadi yang kedua adalah majelis ilmu. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Bahkan tatkala kita lagi susah, mungkin ada masalah atau bahkan rumah tangga kita atau dalam rumah kita lagi yuk kita bawa rumah, kita bawa ke rumah ke majelis ilmu. Insya Allah pulang dari majelis ilmu aman, hati yang baik. Lagi berantem, jadi majelis ilmu mau itu kok gila bang sendiri. Kalau dia mau, begitu selesai dari itu insya Allah aman. Baik. Kemudian yang ketiga, dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, carilah hati kalian di tiga tempat. Yang ketiga adalah saat-saat sendirian. Wallah. Kalau di saat-saat orang ramai, itu bisa saja kita bertakwa. Tapi tatkala saat sendirian, ini susah jemaah.
Makanya di saat sendirian itu lulus kita, benar-benar di waktu itu kita benar-benar merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita benar-benar berada di dalam ketakwaan menyebut namanya. Maka insya Allah di saat-saat terang pun akan lulus. Berarti saat itu hati kita mendapatkan hati yang bertakwa. Makanya subhanallah, utamaannya pun besar. Orang yang mengingat Allah tatkala sendiri, bahkan disebutkan bahwasanya salah satu kelompok yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat? Ini karena lama medicine, motor. Ada 7. Di antara 7 kelompok yang mendapatkan naungan nanti, naungan dari Allah di hari